Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Kali ini kita akan mencoba mempelajari bagaimana membuat sebuah footnote, karena ada banyak permintaan dari para mahasiswa. Sebagian ada yang masih bingung terkait bagaimana membuat sebuah footnote di dalam makalah atau tulisan. Ini kita akan buat tutorial sederhana sekali bagaimana membuat footnote dalam makalah, kemudian nanti membuat daftar pustaka di akhir makalah tersebut. Pertama, tentu kita buka dulu Microsoft Word-nya, kemudian file apa gitu yang akan kita berikan footnote atau makalah mana yang sedang kita kerjakan, dan kira-kira di mana footnote itu akan diletakkan. Oke, pertama Anda menaruh atau membuat footnote itu terkait dengan sitasi atau gaya teknik pengutipan ya dalam sebuah karya tulis ilmiah. Karena itu footnote bisa dibuat pertama ketika Anda mengambil sebuah kalimat, pikiran, baik kutipan secara langsung maupun melalui parafrase dari karya orang lain, sehingga di situ Anda diharuskan untuk menunjukkan itu referensi yang Anda ambil atau gunakan dalam penulisan tersebut. Yang kedua, footnote juga nanti terkait dengan format pengutipan langsung atau tidak langsung. Pengutipan langsung biasanya kalau lebih dari 3 baris, maka untuk spasi dibikin 1 spasi, kemudian diberi dalam sebuah ada tanda kutip biasanya seperti ini. Misalkan ini ada makalah mahasiswa, kita coba untuk membuat contoh kutipan yang langsung. Ini kutipan langsung. Nanti formatnya begini, misalkan yang lainnya itu dia spasinya itu 1,5, maka kalau Anda mengambil kutipan secara langsung dari sebuah buku dengan ketentuan lebih dari 3 baris, maka syaratnya harus menjadikan kutipan tersebut dalam sebuah paragraf dengan 1 spasi. Seperti ini. Oke. Lebih dari 3 baris, maka ketentuannya Anda harus membuat atau mengubah kalimatnya menjadi sebuah parafrase, yaitu kalimat yang secara substansi sama bahasanya dengan yang Anda kutip, tetapi redaksinya Anda rubah dengan gaya bahasa Anda sendiri. Itu nanti kita akan bahas berikutnya. Kita sekarang belajar untuk bagi para mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang belum bisa, bagaimana membuat footnote ya. Pertama, kita tentukan dulu pada kalimat mana Anda mengambil sebuah kutipan dari buku itu. Misalkan ini ada kata-kata, ada kalimat, filsafat memiliki arti ilmu mencintai, cinta pada kebijaksanaan, atau love of wisdom, seorang pecinta atau pendamba. Nah, ini sebetulnya saya kira ini pasti kutipan dari sebuah buku. Maka kursornya kita letakkan di sini, ini, lalu kemudian cari di atas ini yang namanya reference. Klik reference, ini ada tulisan insert footnote. Nah, ini otomatis akan muncul di bawah karena kemarin ada kasus
mahasiswa yang ternyata karena belum paham bagaimana membuat footnote, kemudian dia mengambil inisiatif membuat garis sendiri di sini. Kan bayangkan bagaimana repotnya. Oke. Kemudian ditulis nama penulisnya dulu. Untuk model Turabian itu, misalkan namanya Ahmad Mubarok. Ini nama. Kemudian setelah nama ada judul buku. Misalkan Filsafat Pendidikan. Contoh ya. Koma. Untuk judul buku dibuat miring. Kemudian dalam kurung kota penerbit. Misalkan Jakarta. Setelah kota penerbit titik 2. Lalu nama penerbit Mizan. Lalu koma tahun terbit 2020 umpamanya ini. Kemudian tutup kurung koma. Lalu Anda tulis halamannya halaman berapa? Biasanya disingkat dengan ALM. Kalau Anda ngambil kutipannya itu halaman 5, tulis 5. Ini cara menulis footnote. Sekali lagi ya, secara sederhana. Sebetulnya ada teknik lain yaitu menggunakan mendelay otomatis. Nanti Anda hanya perlu menginput ke dalam aplikasi lalu bisa otomatis, tapi itu nanti kita pelajari di session berikutnya. Di akhir itu ada nanti untuk teknik penulisan atau karya tulis ilmiah ada Mendeley, kita latihan Mendeley. Kemudian bagaimana untuk memasukkan ke daftar pustaka, ya tinggal sini misalkan tulis daftar pustaka, Anda Ctrl V. Nah ini daftar pustaka ini nanti merata tengah. Nah kalau untuk daftar pustaka, nama depan biasanya ditaruh di belakang. Kemudian kasih titik, yang tadinya koma di footnote di daftar pustaka diganti dengan titik. Kemudian halamannya dihilangkan. Oke, saya kira untuk materi penulisan footnote ini cukup sekian dulu. Nanti kita barangkali ada hal-hal lain yang sahabat semua, ada semua mahasiswa semua mengalami kesulitan, kita bisa bikinkan kembali semacam apa ya, simulasi atau trik bagaimana mengatasi kesulitan di dalam penulisan karya tulis ilmiah, terutama terkait dengan hal tekniknya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.